Itu di sana Mas. Di bawahnya ini air apa? Air pas grojokan itu Mas. Karena cuma ada penghuninya. Kayaknya semua ada penghuninya. Kayaknya loh. Apa cuman maksudnya atau cuman rumah kosong aja atau ada? Ya nek saya lihat ada penghuninya. Ada penghuninya. Ada. Itu sosok itu yang ketangkep kuat menurut Mas Yoga. Yang lagi biar apa? Kene kui Lien Eke gondak dekane jalur alor ngidul. Selamat datang ke channel kami Mangkat Sikat bersama Baho. Untuk para penonton setia dan para subscriber, kami doakan semoga diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe agar kami tetap bisa berkarya untuk melakukan penelusuran dunia gaib lainnya. Malam hari ini, tim kami sedang berada di daerah Bantul Selatan, tepatnya di Dam Tegal, daerah Mogiri. Kami akan melakukan penelusuran atau explore, lalu dilanjutkan proses bincang-bincang atau wawancara dengan warga setempat, dan terakhir kami akan melakukan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel kami, Mangkat Sikat. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Joker dan kita akan melakukan penelusuran atau explore di pinggir Kali Opak sisi selatan dari Dam Tegal. Yang menurut cerita di sini aktivitasnya lumayan banyak ya Mas. Dari beberapa cerita itu warga yang melakukan kegiatan memancing itu sering dilihatkan penampakan, dan baru-baru ini menurut cerita dari warga setempat itu ada sebuah tragedi di mana hilangnya anak hanyut waktu berenang di pinggir Kali Opak ini. Kita langsung penelusuran aja Pak pemirsa. Mas Joker? Iya. Langsung ke bawah aja ya Mas ya? Langsung ke bawah?
Ini kalau di pinggir kali kayak gini ada makhluk-makhluk nggak, Mas Joker? Ada, Mas. Tetap ada. Ada banyak, Mas. Sini atau di sini? Iya, ini udah terasa ini, Mas. Sosok Ada apa yang yang terasa, Mas? mengikuti, Mas. Kita. Heeh. Yang mengikuti kita ini sosok apa nih, Mas? Ya, cuman orang lah, Mas. Mencoba menyerang atau cuman Enggak. penasaran kegiatan Enggak. kita nih? Ya, penasaran ya. Penasaran. Wah, ini habis longsor nih, Mas. Heeh. Nah, pemirsa, Di adalah sini, lokasinya. Mas, ada kayak apa ya? Jalan ke sana, tadi ada yang jalan ke sana. Jalan di atas air maksudnya? Itu ada perempuan membawa anak kecil, Mas. Itu anak kecil yang jenengan lihat ini yang hilang kemarin atau gimana? Kurang tahu, Mas. Bukan yang ya? jelas, yang jelas ada perempuan membawa anak kecil ke sana, Mas. Itu tadi dari sini, Mas. Dari sisi sini. Dari sisi Nyebrang. sini nyebrang ke sana. Lalu sosok apa lagi yang ada di sini, Mas? Orang bingung, Mas. Orang apa? Bingung. Bingung. Banyak orang bingung. Kayaknya Itu korban. Berarti. kayaknya korban kayaknya, Mas. Yang sering memakan korban di sini itu tuh sosoknya apa, Mas? Kalau sosoknya itu nggak ada di sini, Mas. Cuman itu kayak dia itu melihat ya, nah ini aja, Mas. Nanti kalau misalnya tim ada yang melihat, misalkan ada orang yang membawa apa dijatuhkan, nanti nggak usah diambil dan nggak usah diberikan ke yang menjatuhkan. Karena itu, Demi keselamatan. oh, nyesatinnya kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Kalau misalkan saya ambil, apa yang bakal terjadi, Mas? Kalau cuman diambil nggak apa-apa, tapi kan biasanya jatuhkannya di tengah sungai, Mas. Oh, Nanti Masnya lihatnya cuman jalan halus, tapi tahu-tahu udah di tengah tengah sungai. sungai. Seperti itu, Mas. itu sosok yang sering makan korban di sini. Seperti itu. Lalu ada sosok apa lagi, Mas Joker? Itu yang makan tumbal itu sosok penunggu sini, berarti penunggu sungai. Kayaknya itu nek penunggu itu bukan kayaknya, Mas. Bukan penunggu itu. Jadi memang dia itu kayak nyari teman lah. Oh, wah parah. Itu bentar, dari sini kelihatan ini, Mas, soalnya. Itu di sana. Dari sisi mana? Di sana, Mas. Kebayang. Dekat dam, Mas. Kayaknya dekat dam. Oh, dekat dam sana. Itu ada ini, Mas. Kayak apa ya, uang banyak banget, pasar atau apa itu saya juga nggak tahu, Mas. Di bawah dam itu? Di bawah sampai atasnya itu. Di atas air berarti, Mas? Di atas air. Wow. Kayak ada itu ya, cuman ada orang banyak, kayak ada rumah-rumah gubuk kecil itu loh. Itu semua di atas air? Kalau Ya, sosok tapi penjaganya? Penjaga sungai ini ada? Penjaga sungai ini saya belum melihat, Mas. Ya cuman itu aja yang saya lihat dari sini. Mungkin nanti kalau kita melanjutkan ke itu deket dam, mudah-mudahan ada yang ini menampakkan lagi. Suara apa itu barusan? Enggak, itu cuman ini, Mas, air aja, nggak apa-apa. Terus yang dari cerita masyarakat, kalau misalkan banyak penampakan saat
lagi melakukan aktivitas memancing itu sosok-sosok apa ya yang sering nampak di sini memang Mas Joker? Ya itu kayak genderuwo Mas. Genderuwo ada di sini. Ada. Daerah mana tuh Mas Joker? Di seberang atau di daerah sini? Di sini ada, seberang ada, itu di itu ada, itu Banyak berarti Mas oh Joker? itu ada seorang anak kecil itu Mas malahan. Was Mas Joker. Ah itu anak kecil berlari ke sana Mas, anak kecil Di mana Mas Joker? sana Mas, tuh ada anak kecil. Nah di sini terus ke sana Mas, naik ke sana Mas. Itu posisinya lari. Iya lari-lari gitu. Ini ada yang mendekati Mas. Sosok yang mendekati kita. Sosoknya ini apa Mas? Ini Salah satu korban atau memang penghuni dari sungai ini? kayaknya korban Mas, Korbannya. korban ya. Dia bentar Mas, Nggak pemirsa. malah Sosoknya mengajak komunikasi Mas Joker. dari Jogja kota ini Mas. Sosoknya ini Heeh, yang merupakan korban dari dari hanyutnya Kaliopa ini. heeh. Hanyut terhanyut nih Mas. Apa yang diminta, Orang Mas? Jogja kota. Hah? dia cuma ngasih informasi kalau dia orang Jogja, atau dia minta pertolongan atau gimana Mas? Nggak bisa pulang Mas. Nggak bisa Dia pulang. dia bingung nggak bisa pulang. Oh, berarti secara nggak langsung dia masih nggak sadar kalau dia sudah di alam yang berbeda. Iya. Ini kita berdiri Berdiri juga ini. Ini juga ada berdiri. dekat kita Mas. Nih sampai belakang sini loh Mas. Ya mungkin bisa ini bacakan Al-Fatihah sama-sama dalam hati juga nggak apa-apa biar ini Sudah hilang sosok. masih ya kita melanjutkan ke sana aja nanti. Nggak tambah banyak. Asik sih kalau di sini. Dapusi satpamnya. Assalamualaikum. Oh izin dulu. Izin dulu deh. Ya pemirsa, ini sekarang kita berada di lokasi kedua, tepatnya tuh di sisi selatan persis dari Dam Tegal. Nah, menurut Mas Joker tadi dari penuturannya di lokasi pertama itu ada pasar ya Mas? Ya kayak pasar. Saya pasar karena ramai ya. Nah, Karena rame. ini lokasi kedua inilah yang kemungkinan itu tempat pasar karena di sini juga ramai. Mari kita explore aja. Mari Mas Joker. Ya di sini nih Mas kayak ada itu di sana itu ada gardu Pak ya, gardu kayak apa itu? Gapura. Oh bukan, kayak rumah-rumah kecil. Oh, gubuk. Gubuk. Di atas air ini Mas. Iya. Berarti di sini ramai sosok-sosok Iya Mas. Biasa? Daerah sini. biasa atau yang ada yang luar biasa nih Mas? Biasa aja. Biasa. Ini Biasa. sosok-sosok di sini tuh korban atau penghuni? Kayaknya penghuni Mas. Penghuni. Oh, Emang penghuni dari Dam Oh, Tegal ini. Oh. Kok bisa banyak Mas?
Biasanya kan kalau biasanya itu kita berasa ekspor tuh satu tempat itu ada yang kuat satu. Ya ini kayak aktivitas itu Mas. Oh. Di sini tuh kayak tempat aktivitas. Jadi kalau kayak kita ya kita berada di kayak mall atau apa itu loh Mas, pasar. Seperti itu Mas. Berarti sosok-sosoknya manusia-manusia biasa Mas. Iya. Yang di sini Yang manusia-manusia biasa nggak ada yang ganggu. Nggak ada kayak sosok Kalau- yang tadi kita di pertama ternyata enggak. ada gangguan dari Enggak. makhluk. Sini enggak. Di sini enggak. Enggak, ya cuman itu tadi. Enggak. Nek di sana tadi kan ada ini yang lempar-lempar. Sosok genderuwo. Nah, itu nek di sini enggak. Berarti di sini cuman penghuninya sosoknya itu cuman kayak manusia biasa. Heeh. Ramai, lagi aktivitas. Aktivitas. Ya itu tadi pemirsa untuk penelusuran di lokasi kedua yang dikabarkan ramai dan kayak pasar ya Mas Dok. Kayak pasar. Kita langsung ke atas saja untuk memulai proses wawancara dan mediumisasi. Tetap bersama kami, tetap ikuti kami mengangkat sikat. Ya pemirsa, sekarang kita akan melakukan proses bincang-bincang dan wawancara. Telah hadir bersama kami di sini Bapak Suwarjono selaku warga sekitar daerah ini. Ya Pak, jadi cerita-cerita mistis apa yang sering didengar sama Bapak di daerah-daerah dekat Bendungan Tegal ini? Dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita ngomongkan masalah mistis ya Mas ya. Di sini tuh kayaknya gudangnya Mas. Jadi Banyak di sini ya, ya banyak sekali. Jadi kenapa apa ya, sebelum saya cerita banyak saya cari dunia ya, sumber-sumbernya ya. Ya. Karena di daerah sini tuh bolang-bolang misowap ya. Jadi mau percaya monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Sungai Opa ini adalah arus lalu lintasnya Ratu Pantai Selatan menuju ke Gunung Merapi. Kalau mau percaya monggo, nggak masalah. Nah, kebetulan di daerah sini itu tempatnya apa ya, ada semacam pasar di sini kata orang-orang. Ada tempat-tempat, ada panggung untuk kalau kita untuk kontes, untuk pentas. Nah, Itu kerumunan yang ada di sini itu berarti lebih ke kontes atau kayak pentas gitu Pak, bukan pasar. pasar, Pasar ya? pasar, tapi ada panggungnya, panggung wayang ya, panggung wayang. Kayak Panggung pasar wayang. malam. Pasar Ya, malam. kayak pasar malam. Ya pasar setan. Pasar setan. Kalau kita ngomongnya pasar setan. Pasar setan. Ya kalau kita kan di alam kita kan pasar-pasar biasa itu ya. Kalau di alam sana kan pasar setan karena kebanyakan kata orang-orang sini ya, orang mbah kita dulu yang cerita di sini tuh adalah pasar, di mana pasar itu setiap malam-malam tertentu itu kadang ada semacam bunyi-bunyian kayak gamelan wayang, kayak pentas kayak gitu. Itu malam apa biasanya? Nggak, kita belum pasti ya. Biasanya kan Jumat Kliwon biasanya. Biasanya malam Jumat Nah Kliwon. katanya dulu, tapi udah lama sekali nggak dengar. Udah lama sekali nggak terdengar. Man di daerah selatan sana Mas, ini kan bendungan ya. Di bawahnya itu pojok sana, karena ada bendungan lagi sana. Ya, turun lagi. Itu di pojoknya itu ada panggungnya di sana. Yang tadi tak bilang tuh. Tadi ya, di lokasi kedua tadi sempat Mas Joko tadi ngecek ke sana. Ya kan bener kan Mas? Ada panggungan. Di sana itu ada seperti katanya pasar ramai. Gitu. Ya, Terus sudah ketemu sesepuhnya yang tunggu di sini? kalau sesepuh saya belum ketemu, cuman aktivitasnya. Aktivitasnya ya. Ramai. Itu kalau nggak salah ini Mas, karena dari cerita orang-orang tua terdahulu di sini, sama terus terang aja dulu pernah untuk konten di sini ya, ya hanya sekali ini saja, itu ternyata sama. Jadi tokohnya di sini namanya Mbah Bayan. Mbah Bayan itu seorang dalang.
Nah, Babayan itu salah satu juga pasukan dari selatan, dari pantai selatan. Monggo saja kalau nanti kalau ada mediumisasi kita buktikan saja. Yang jelas cerita-cerita seperti itu. Kalau masalah masa pembuatan bendungan ini saya cerita dikit ya. boleh Masa sejarahnya, Pak. sejarahnya dulu kata orang-orang sini, karena sebetulnya saya juga pendatang di sini. Tapi saya udah cukup lama lah di sini itu pada saat pembuatan sampai dengan selesai itu gimana ya ngomongnya ya, Kayak enak memakan korban. ya. Ya, ada beberapa korban kalau antara 20-an ada. 20. Dan anehnya ini korban itu belum pernah mengambil dari daerah sini. Daerah sini. Satu, yang kedua, korban itu selalu perjaka atau gadis. Kebetulan atau gimana saya nggak tahu. Dalam suap ya. Jadi kita nggak tahu itu. Yang jelas itu urusan mereka, kita nggak tahu. Terus ada beberapa tempat yang di sini cukup dikeramatkan. Kalau panjenengan masnya bisa melihat nih, di pojokan sana itu pintu bukaan sana. Di sana ada jenglot mas di sana. Kalau di sini ini sudah biasalah, pinggir kali biasa. Intinya di sana sama yang lenggah di sana Babayan itu. Sama kalau panjenengan turun dari sana tadi kan ada turun, ada pohon ingas, itu juga ada yang di sana kuat juga sana. Itu saya kira 3 tempat itu yang paling kuat. Kalau yang lain nanti di sebelah sana ada di temburan sana ada temburan dari tembusan sungai Gajah Wong. Itu juga hebat sana. Ada lagi yang ditanyakan? Kita coba tanya dari sisi Mas Joko ya, Mas Joko. Dari penglihatan Mas Joko, tadi dari lokasi 1-2 sama yang di sini tuh, sosok apa atau ada yang kuat atau ada interaksi apa yang Mas Joko rasain? Kalau yang di sini itu saya rasa cuman biasa ya, cuman ini, tapi yang malah yang sana mas, yang tadi yang tempat lokasi pertama. Yang sering dipakai warga untuk aktivitas memancing ya. Itu kurang tahu saya. Yang bendungan, ada bendungan. Bawahnya lagi. Oh, di bawah lagi. Bawah lagi, terus ya yang kedua yang sini yang kelihatan dari sana tadi ada aktivitas itu. Kayak pasar lagi. Itu kan kelihatan dari sana toh. Terus kita ke sini tadi toh mas. Tadi yang di awal tadi coba ceritakan lagi Mas Joko. Sosok apa aja di lokasi pertama tadi yang kuat dan sama yang tadi sosok yang selalu memakan korban. Kalau itu intinya itu entah memakan korban itu, tapi itu cuman ya yang saya lihat ya, itu cuman dibikin bingung orang tuh mas. Misalnya kita berdua ya toh, itu kan nanti ada apa itu misalnya masih ambil, nanti masih ke sana itu kan udah sampai tengah sungai. Berarti kelihatannya dibingungkan. Itu yang sering terjadi. Iya, misalkan masih cuman di sini, tapi temennya lihatnya, kok udah di sana, itu kan ngikuti. Seperti itu. Terus jadi tadi juga sempat ada interaksi dari makhluk di itu kalau yang tadi itu korban itu mas, kayaknya korban, dan di sana itu kan bingung tadi mas. Masih belum sadar kalau dia sudah berada di alam lainnya atau? Kemungkinan mas, kemungkinan seperti itu. Sempat juga tadi ada gangguan dari sosok makhluk di seberang sungai Pak, pada di sini. Jadi sosoknya apa tuh mas? Itu cuman genderuwo. Itu cuman ngelempar-ngelempar aja. Kan kita lagi interaksi sama itu toh, sama yang korban tadi. Yang ngakunya sih korban lah, tapi entah siapa juga nggak tahu toh. Jadi ngakunya dari warga Jogja kota. Itu dari Jogja kota.
Oke, kita beralih ke bendungan ini Mas Joker. Iya. Dari penglihatan Mas Joker ada makhluk apa aja atau interaksi apa aja yang ada di sini? Kalau di sana itu di ujung Itu yang saya itu yang saya lihat itu cuman kayak ada rumah Mas, rumah kayak ya modelnya kayak gini lah. Itu di sana Mas, di bawahnya ini air apa? Air pas grojokan itu Mas. sana cuma ada itu. Ada penghuninya. Mas. Kayaknya semua itu ada penghuninya Mas. Gitu lah, Bro. Kayaknya loh Mas. Apa cuman maksudnya atau cuman rumah kosong aja atau ada? Ya nek saya lihat ada penghuninya. Ada penghuninya. Ada. Itu sosok itu yang ketangkep kuat menurut Mas Joker. Itu, tapi entah itu siapa saya juga nggak tahu atau. Kalau ceritanya menurut saya begini, motong nggih. Kalau ceritanya warga sini kan juga cerita yang apa nempetin di sana itu bentuknya jingot. Karena namanya, coba tanya coba namanya siapa, kita selesaikan. Kalau warga sini katanya Kinton namanya. Kita juga nggak tahu karena kita juga nggak bisa komunikasi dengan mereka kan, nggak bisa interaksi. Katanya itu namanya. Kalau yang masalah gendruwo tadi, coba saya mau tanya lagi. Ini ada pohon randualas besar udah nyampe sini belum? Oh, yang sini? Nggih. Nah, itu ada nggak? Kayaknya gendruwo itu di situ Mas. Orang mancing sering. Kalau orang mancing tuh, saya dulu kan buka angkringan Mas di sini Mas. Oh, nggih. Jadi lari Mas dari sini, duduk 2 orang 3 orang lari. Iya bener, motor ditinggal, pancing ditinggal. Ada apa Mas? Anu Pak, ada tinggi besar, namanya gendruwo. Gimana bawa pohon randu ya, tak antar ambil pancing. Saya kan udah biasa, jadi nggak ya takut lah Mas. Yang namanya manusia ada rasa takut nih Mas. Iya, tapi mungkin kita cepat adaptasi lah. Mungkin itu saja. Itu yang sering ganggu sana. Ya tadi cuman ngelempar-lempar. Oh iya benar itu. Itu cuman ngelempar. Itu kayaknya sama Mbah Bayan, nganunin Mbah Bayan tuh, ingune Mbah Bayan itu. Apa tangan kanannya Mbah Bayan kayaknya. Sama ini Pak, tadi mau tanya. Tadi kan Mas Joker di lokasi pertama tadi ngeliat banyak korban ya? Korban-korban dari yang tadi sempat caranya tadi dibutakan penglihatannya. Nah, itu bener nggak Pak? Kalau di sini tuh banyak memang korban hanyut atau tenggelam? Banyak. Banyak Pak? Tadi saya kan udah matur kan, sekitar 20-an. Itu kan yang di dalam sini? Ya seputaran sini ya, ya pokoknya seputaran sana. Seputar dari sini sampai sana, sampai bawah sana. Kan ada 2 bendungan kan ini. Sampai sana. Nah, bendungan sana itu tengah itu ada kayak gua Mas. Oh, nggih. Itu ada orang sini yang masuk. Jadi saya nggak ngobrol, nggak ora kira-kira enggak, itu memang ada warga sini. Ada semacam gua lah. Jadi nggak tahu lah. Itu karena aus kena air atau gimana nggak tahu ya. Tapi di situ jadi istana ikan di situ. Di situ. Jadi kalau orang mancing memang ke sana, tapi risiko itu sana karena tebingnya kan udah mau longsor. Hati-hati kalau mau konten di sana, hati-hati loh. Itu ceritanya Mas. Kalau masalah korban, ya mungkin kita punya versi sendiri-sendiri ya. Karena yang jelas yang saya aturkan tadi dari sekian tahun dulu, tahun 9 berapa ya lupa aku buatan sini. Itu sampai terakhir itu tetangga desa Mas. Habis kerja bakti cari ikan di sini. Ya katanya ada ikan sih dikejar. Kalau tenggelam nggak bisa dikejar lagi. Itu tetangga desa. Kalau warga kita alhamdulillah belum pernah ya. Itu situ. Terus yang di tengah itu anak SMA. Ada lagi cari ikan sampai 2 kali apa ya. Jadi orang di sini takut cari ikan. Diobat loh Mas. Di Teoda. Nah, itu di Teoda dapat ikan banyak. Itu pakai pelampung Mas, pakai apa? Karet ban. Bisa tarik bawah. Bisa tenggelam. Nah, kan logikanya nggak masuk itu. Iya nggak? Om pakai ban kok, nggak mungkin tau tenggelam ban kok. Dia bannya ditaruh di sini kok, nggak mungkin akan tenggelam. Ya karena masalah gaib tadi nggih. Tarik ke bawah. Saya nggak bilang gitu karena saya
Nanti saya bilang gitu nanti enggak saya jadi enggak enak. Nanti pemirsa dikira saya orang yang enggak saya enggak bilang gitu. Cuman yang ngomong cuman kalau kita logika enggak masuk lah karena enggak masuk. Terus yang di sini itu dulu airnya itu cuma segini, Mas. oh Bisa. Dulu. Iya. Anak SMA. Dalam betul. Ya dalam bawahnya. Ini kan ada bronjong-bronjong ini, tengah-tengahnya ini. Ini batu itu. Mungkin karena kesangkut kawat atau gimana ya bajunya. Orang itu kalau di dalam air, celana atau baju kita kesangkut barang kecil aja, kita nggak bisa nganu loh. iya susah ya Pak ya, Susah Untuk gerahnya. ini. Apalagi dalam kondisi panik. Nah, itu juga kayak gitu. Kalau di logika juga nggak masuk akal karena air segini kok bisa tenggelam. Tapi ternyata Berarti lumayan banyak juga korban. Hanyut ya. iya. Hanyut lebih ke hanyut. Kita nggak tahu ya Mas. Kita bukannya atau dan manusianya human ada error. sisi human errornya ya Mas. Ini bocornya geleng. Human errornya. Jadi saya condong ke human error Mas. Saya kehilangan manusia. Karena ketika kita mendatangi tempat-tempat yang kayak gini, selama kita masih memegang teguh dengan agama kita, saya nggak ngomong ke Islam, nggak ngomong Katolik ya. Selama kita masih memegang teguh dengan agama kita, insya Allah lah nggak ada seperti itu, nggak akan bisa mengenai kita. Saya loh percaya seperti itu. Tapi kalau kita jadi orang tanggung ya Mas Sugeng ya, orang tanggung antara percaya dan tidak, Mas Sugeng monggo silakan dikomentari. Antara orang yang percaya dan tidak, itu yang bahaya itu yang bahaya. Nanti ada mediumisasi? ada mediumisasi. Nanti coba kita tarik yang penunggu sini yang luar, nanti coba kita interaksi, kita tanya-tanya. Ada mau tambah lagi Mas? udah kayaknya cukup Mas. Pak, tambah lagi? Oh udah. Terima kasih ya Pak. Siap. Wawancaranya. Nah, sekian pemirsa, bincang-bincang dan wawancara. Tetap ikuti kami di Mangkat Sikat, karena habis ini kita akan melakukan proses mediumisasi. Selamat malam. Ya pemirsa, sekarang kita akan melakukan proses mediumisasi. Proses mediumisasi selanjutnya akan dipandu oleh Mas Kandar. Oke, Mari, siap. Mas. Makasih Mas. Ya. Oke, teman-teman semua. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Joker, sama warga yang ada di sekitar sini untuk menceritakan kejadian-kejadian yang ada di tempat ini. Oke, seperti biasa kita langsung aja kita panggil Mas Desa untuk memimpin proses mediumisasi. Monggo Mas Desa. Oke, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Ya, kita tadi udah melakukan wawancara dengan warga sini sama Mas Joker untuk melihat kondisi di sini untuk kita yang dari sini. Kayaknya juga cukup lumayan ini Mas ya, lumayan usil juga ya kayaknya ini. Lumayan ramai juga ya. Iya. Oke, monggo Mas. Oke, teman-teman semua. Malam hari ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi di lokasi Bendungan Tegal. Ya. Semoga mediumisasi malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya. Oke. Mediator pertama silakan Mas Joker. Monggo Mas Joker untuk di depan kamera. Monggo wong adat. Diri atau duduk Mas? Saya enaknya, wah, monggo silakan. Grip.
Sudah dalu mak, Mbah. Sudah dalu, Mbah. Sudah dalu niki. Sudah dalu, selamat malam, Mbah. Wes. Ngapunten niki rencang-rencang namung ajeng tepang kali jenengan, mboten ajeng mboten ajeng menapa. Ngapunten nek niki wau nembe sare napa-napa ditarik kalih rencang kula mboten ajeng dipun. Kaget cerita-cerita Mbah, ngobrol-ngobrol. Hmm? Ngopo e? Duwe jeneng ora, Mbah? Hah? Asmane sinten, Mbah? Ngopo kok nesu-nesu iki? Mboten sana nesu-nesu, Mbah. Ganggu apa piye? Keganggu. Ora arep ganggu kok ana ngarep takon-takon perihal lokasi bendungan Tegal iki. Ngarep takon-takon. Saged ngobrol-ngobrol, Mbah? Yang tenang loh. Mboten ajeng nglarani, mboten ajeng ganggu, mboten ajeng rusak. Iki namung ajeng pengen ngertos kondisi sing wonten mriki. Oh, lenggah. Jadi teman-teman semua, jin yang ada di Mediator Mas Joko ini tadi merasa kaget ya, terganggu karena mungkin lagi istirahat atau lagi ngapain, ditarik sama Mas Desa untuk masuk di tubuh Mediator. Karo opo? Nah, ini teman-teman, jadi Mas Desa sedang memperlihatkan senjata gaib yang dimiliki Mas Desa untuk mengetahui sama jin ini, untuk mengetahui seberapa, karena dia tadi kayaknya juga mengeluarkan pusaka, jadi Mas Desa juga coba mengeluarkan pusakanya dia untuk dilihatkan sama jin ini. Apa tujuane nang kene? Ngarep takon-takon. Pengen ngerti lokasi nang kene iki. Kok opahen do kerep tenggelam. Selain kowe, sapa nang kene? Ngerti ra kowe? Ngarep takon. Kene wis dipasrahke aku. Kowe wis paling tuwa nang kene. Ora. Kowe njogo gitu le to. Sing nang omah ae apa? Ora no. Jarak kene lho wong wedok.
Coba ini. Jadi teman-teman Mas bisa tadi mencoba menarik rumah yang tadi diceritakan oleh Mas Joker. Ngerti ora lagi? Wah. Orang apa? Jadi aku rene memang pengen ngerti asal apa bendungan iki tak durunge bendungan kok jarene ana lembangon iki kangelan. Iki can sebongsomu wis nang kene wis suwe iki. Oh. Dadi ya durunge bendungan iki dibangun wis nang kene. Kene iki mbiyen apa? Kene kui biyen tinggu omah. Berarti ana kerajaan sebongsomu. Oh, Gede lho berarti. Tekan Oh. Iki gondak-dekane jalur alor ngidul malah dirusak. Ngoten niku memanfaatke alam ben iso bermanfaat kanggo sebongsoku, bangsa menungso. Nek dine bendungan iki ana banyu sekolor gede kan ora langsung ngidul bablas dadi banjir. Ora ono banjir. Ora. Jadi ini Mbak, dibangunnya bendungan ini kan untuk irigasi pertanian. Jadi banyu sing ana nang kene ditampung dinggo ngileni banyu tanduran sing ana nang kene. Dadi warga sing nang kene ya iso tendang iso urip, ape liwat ngene kene yang ngrasake dinggo perairan. Ning yo carane aja ngrusak. Oh, Anu kuwi ngrusak ora izin. Waton lho. Nek sik sok kerep do lelep nang kene iki Padha urusanmu. urusanmu. itu kelompok nopo Mbak? Beda kelompok Padha kali. urusanmu. Oh iya. Pun pinten tahun Mbah manggen teng mriki sadurunge jembatan iki? Riyen wonten kerajaan niku rajane sampeyan tesih teng mriki. Padha raja. Namung panggenan ageng ngeten nggih. Nek mungal niki wonten pasar, wonten napa niku leres Mbah, pasare bangsa jenengan pinten kali niki. Ora perlu ngerti. Ora perlu ngerti. Ana sing arep disampaikan ra? Wonten pesen kagem pengunjung napa yang saya ngaji mriki niku kesene napa Mbah ben boten ganggu bangsane jenengan. Warga mriki tetep saged ngginakaké apa sing wonten mriki banyu napa-napa sing mriki nggih ganggu jenengan. Jenengan nggih boten ganggu bangsane kula mriki wonten pesen napa-napa sing ajeng disampaikan. Aku ora tau ganggu. Ning do diganggu. Diganggune kados napa Mbak?
Sing ganggu jenengan iku tumindak sing kados napa? Ayo contone kaya ngene iki. Bangun bendungan iki termasuk Ah. ganggu nggih. Terus mulai. Nek kaya sing pengunjung-pengunjung wonten mriki mancing napa-napa niku napa warga sing manfaate kali niki gitu Mbak. Oh, urusanku. Ini niku mboten ganggu nggih nek sing niku nggih namung mancing apa namung wisata wonten mriki. Oh, Mas, tadi lupa belum nanyain. Yang masuk di sosok mediator Mas Joker ini sosok apa ini khusus? Sosok tinggi besar ya. Tapi bukan gendruwo, bukan ya? Atau Ya istilahnya seperti itu. Mas. Kalau sosoknya ini tinggi besar. Kita pundur, Mbak. Ajeng langsung? Oke, ini kayak ngono aku. Oh, maksudnya ajeng Betul, medal rokok saking iki. rogone rencang kula niki. Iki saya ditanggoni jenengan niku rencang kula dan kula saged komunikasi kalian jenengan. Oh. Apane jenengan dan mriko. Hmm. Usul kula dherekaken Kenalan ro aku sik ya, jeneng ra kowe. kula aturi matur nuwun nggih, Mbah. Ngapunten mbok menawi wau kaget napa-napa. Nggih. Dijulukan Kula nambah kowe. dhereke. Asah perlu ngerti. Aku kenalan ro aku ra. Ora, Ora. guang sik. Ku. Bisa kenalan kok. Tekannya aku Tisna, Mbak. Hmm. Nggih, usul kula dhereke, Mbah. Oh. Matur nuwun.